semangat pagi teman-teman bisnis Indonesia. Kembali share kali ini, pagi ini spesial karena nggak nggak di dalam mobil sharingnya ya. Jadi saya singgah ke Kopi Ketua ya, tempatnya para ketua nih ngopi ya. Nah ini menarik karena pagi ini yang ingin di-share ya adalah tentang isu-isu yang berkembang dalam bisnis. Kita tahu isu-isu yang berkembang saat ini sangat-sangat kompleks ya, terutama pandemi ya, isu global ya, resesi dan lain sebagainya. Tapi yang mau di-share di sini adalah saat saya sebagai coach profesional membantu para pebisnis ya dalam mendampingi mereka bertumbuh, ternyata isu recovery bisnis itu termasuk isu yang paling top ya, maksudnya paling top list ya, tertinggi untuk bisa ditemukan solusi-solusinya ya. Recovery bisnis berarti bagaimana melakukan banyak perbaikan, pembenahan yang terjadi di dalam internal maupun eksternal. Tapi yang paling menentukan sebenarnya setelah digali adalah yang paling top problem ya adalah permasalahan internal. Nah, memang kalau dari eksternal kita berpikir banyak yang tidak bisa kita ubah gitu ya. Nah, bahkan ketika kita fokus ke internal dan perbaikannya, maka faktor eksternal bisa saja kita mampu untuk bisa melihat perubahan yang terjadi. Salah satu contohnya adalah perubahan dalam diri. Dalam recovery bisnis kita akan melihat contoh ada bisnis yang sudah puluhan tahun, sudah ya bisa dikatakan lebih di atas 20 tahun gitu ya. Nah, ketika bisnis ini mau diwarisi, ternyata tidak mudah gitu ya, tidak mudah untuk bisa mendapatkan spirit generasi sebelumnya. Nah, dalam coaching yang dilakukan bisa saja para penerus berkomitmen tinggi ya, punya visi, punya strategi macam-macam gitu ya, tapi tentunya perlu untuk bisa menemukan core value ya. Jadi visi itu belum oke kalau nilai-nilai dasar belum ditemukan. Nah, so memang recovery bisnis tentu jadi penting ya, apalagi di dalam proses recovery ada beberapa aspek yang memang harus difokuskan. Apakah itu aspek pendapatan ya, aspek target omset yang banyak pasti di perusahaan-perusahaan yang merevisi target omsetnya ya dengan kondisi saat ini. Dan aspek pelanggan. Nah, ayo kemana pelanggan Anda? Nah, ada bisnis yang nggak tahu gitu di mana pelanggan mereka ya. Nah, buat bisnis opening gitu ya, jadinya pening. Kenapa? Nggak tahu benar gitu ya. Market itu sekarang adanya di HP ya, banyaknya itu ya di HP ya. Nah, jadi tentu Anda perlu memahami lebih dalam siapa sih profil pelanggan Anda, siapa mereka, apa yang mereka butuhkan solusi dari Anda, kenapa itu penting, dan bagaimana cara mereka menemukan Anda dan di mana ya mereka berada. Itu Anda penting untuk ketahui ya. Ada banyak ya, tidak sedikit yang mengalami problem yang sama. So, dalam recovery bisnis Anda memang penting update ya tentang kebijakan atau mungkin
situasi isu-isu nasional, eksternal, tapi tidak jauh ya, tidak kalah penting isu recovery bisnis Anda itu harus Anda mulai sekarang juga ya. Bagaimana internal proses yang Anda akan bangun ya, bagaimana bisnis Anda bisa terkontrol, bagaimana bisnis Anda bisa tersistem dengan adanya kondisi yang saat ini sangat dinamis ya. Bagaimana bisnis Anda bisa terbangun strukturnya, karena kalau tidak ada struktur yang jelas berarti Anda belum melakukan activity bisnis, melainkan masih hanya berdagang saja. Loh coach, dagang dan bisnis kan sama. Yes, ya pada dasarnya bisnis adalah kesepakatan ya, how to make a deal kan gitu ya. Bagaimana menukar manfaat. Tapi ketika definisi ya pemilik bisnis ya, dikatakan pemilik bisnis berarti Anda punya aset. Ya, aset apa? Aset yang namanya sistem. Ya, bagaimana membuat itu berjalan tanpa Anda. Ya, bagaimana membuat proses tukar menukar manfaat, pelayanan, penjualan itu bisa berjalan tanpa sepenuhnya Anda ada di dalamnya. Dan bisnis Anda bisa menjadi kendaraan mencapai tujuan Anda. Serta Anda punya orang-orang ya yang bertumbuh mindsetnya untuk bisa menduplikasi atau bisa menjadi CEO-nya Anda kan, kira-kira gitu ya. Tapi sebelum Anda punya CEO, Anda harus punya kemampuan CEO dulu. Nah, di dalam bisnis coaching program yang diberikan sama saya ingin sekali ya menyebarkan manfaat ini kepada Anda semua para pebisnis. Bagaimana Anda bisa mampu menjadi profesional business owner ya, yaitu Anda bisa memiliki skill baik soft atau hard skill as a CEO ya, sebagai CEO di dalam bisnis Anda. Baru kemudian Anda bisa menjalankan bisnis dengan oke. Bayangkan ketika Anda punya kendaraan yang bagus, kendaraan mobil balap gitu ya, mesinnya canggih, tapi Anda tidak mampu menjalankannya dengan kompeten ya, dengan profesional. Maka kejuaraan apa yang ingin Anda menangkan ya? Apa pertandingan yang Anda ingin raih gitu ya, untuk bisa menjadi juara. So berpikir lagi untuk bisa Anda melakukan recovery bisnis, melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan sistemasi bisnis yang oke dengan kondisi yang saat ini sangat-sangat dinamis, sangat tidak bisa diduga ya. Kita perlu berharap, tapi setelah berharap Anda harus lakukan sesuatu ya, bertindak dengan intellectual quotient Anda, dengan emotional quotient Anda, dengan spiritual quotient Anda ya, yang merupakan menjadi satu paket intelijensi ya sebagai CEO, agar Anda bisa tumbuh sukses luar biasa, membangun sistem dan membangun people dalam bisnis Anda. Oke, ada yang bertanya? Kalau ada silakan inbox atau message atau DM ke Coach Ihsan. Untuk bisnis Anda bisa didampingi, karena dalam proses habit yang baru ya, melakukan kebiasaan sebagai CEO ya, yang mana Anda pasti membutuhkan proses adaptasi ya, Anda pasti butuh pendampingan ya. So karena kita selalu ya dalam dunia ini ya, dari mulai muncul di muka bumi sampai masuk lagi ke dalam bumi butuh orang lain. Itu aja. Semangat pagi untuk Anda tumbuh sukses luar biasa.